Pemirsa, masih bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. 3 rumah di Sungai Pinang dalam Samarinda terbakar. Dihantam banjir, jembatan di Teluk Sumbang biduk-biduk terputus. Berbagai lomba ramaikan peringatan Hari Autis 2024 yang digelar di Samarinda. Permukiman warga di Jalan Parekesit, Kelurahan Rawamakmur, Palaran terendam. Banjir juga merendam sebuah gereja. Agar luapan air cepat kering, jemaat bersama relawan dan tentara bergotong royong menguras air dari tempat ibadah tersebut. Salah satu jemaat menyebut, banjir kerap terjadi, bahkan kedalamannya hingga setengah meter. Relawan bersama regu pencarian dan pertolongan di Samarinda dikerahkan untuk mencari bocah laki-laki dan perempuan yang tenggelam di kolam bekas galian tambang batubara. Lokasinya di Jalan Lobang 3, Kelurahan Loa Buah, Kecamatan Sungai Kunjang. Kedua korban berhasil ditemukan namun sudah dalam kondisi tidak bernyawa. Terlibat dalam pengeroyokan di sebuah tempat hiburan malam, 6 pemuda ditarakan ditangkap polisi dan ditetapkan jadi tersangka. Bersama pelaku disita barang bukti, termasuk rekaman kamera pengintai di sekitar lokasi kejadian. Akibat ulahnya tersebut, pelaku terancam hukuman 5 tahun. Sejumlah pengendara sepeda motor terjatuh di Jalan Sultan Alimuddin, Pelita 3, Sambutan, Samarinda. Ketua RT 12 menyebut, jalanan menjadi licin usai diguyur hujan. Kondisinya tambah parah setelah sebuah truk menjatuhkan tanah galian proyek yang dibawanya. Agar korbannya tidak bertambah, ia pun meminta bantuan kepada relawan untuk menyingkirkannya. Kawasan Pasar Segiri, Samarinda geger setelah seorang pria ditangkap warga karena dituduh mencuri tas milik pedagang yang berisi uang 8 juta rupiah. Emosi warga pecah saat pria bernama Marco itu mulai digiring polisi. Mereka beramai-ramai menghakiminya hingga polisi kewalahan. Bahkan sang istri yang datang dengan tujuan menolong Marco tak luput dari sasaran. Kepulan asap yang muncul dari dalam tanah ini berasal dari batu bara yang terbakar. Lokasinya di Jalan Bayangkara, Karanganyar, Tarakan Barat. Ini menyebabkan warga resah. Mereka khawatir kobaran api di dalam tanah ini akan meluas hingga ke permukiman. Bangunan di Jalan Ahmad Yani, Sungai Pinang, Samarinda yang biasa digunakan sebagai tempat berjualan bakso dibongkar Satpol PP dan PUPR. Tindakan tegas tersebut dilakukan karena bangunan yang sudah berdiri selama 3 tahun tidak memiliki izin.
Proses pembongkaran berjalan aman dan lancar. Mobil dan motor yang melintas di Jalan Kesuma Bangsa Samarinda Kota harus berbelok menuju ke halaman parkir Gor Segiri. Ini terjadi saat petugas merazia pajak kendaraan. Meski razia seperti ini kerap dilakukan, namun masih banyak pengendara yang terjaring. Sebagian dari mereka tidak membawa kelengkapan surat-surat dan sebagian lainnya pajaknya terlambat dibayar. Inilah detik-detik robohnya jembatan penyeberangan di Kampung Teluk Sumbang, Kecamatan Biduk-Biduk, Kabupaten Berau. Jembatan yang terbuat dari kayu itu roboh karena tidak kuat menahan luapan air usai diguyur hujan pada Jumat 3 Mei 2024. Kondisinya semakin parah karena luapan tersebut disertai sejumlah kayu yang hanyut terbawa arus. Pelaksana Jabatan Kepala Kampung Teluk Sumbang Bahri menyatakan, kerusakan ini menyebabkan aktivitas warga di RT 2 terhambat. Warga yang ingin menyeberangi sungai terpaksa harus menggunakan rakit seadanya. Dikatakannya peristiwa ini sudah 3 kali terjadi. Perencanaan jembatannya mungkin karena dia ada tiang tengah, Pak. Karena pengalaman dari kami yang tahun sebelumnya itu yang roboh itu juga ada tiang tengah, sehingga pada waktu itu hari Jumat, tepat waktunya itu hari Jumat, air bah turun bawa batang kayunya nyangkut. Nah itulah yang menghantam kaki jembatan sehingga jembatannya roboh. Kalau mungkin desainnya itu kakinya tidak pakai kaki tengah, mungkin kayu itu lost dia, Pak. Ini kejadian yang kedua kalinya berarti Yang kedua kalinya, Pak. Bahkan yang ketiga kalinya ketika kami buat jembatan alternatif kayu yang biasa itu runtuh juga. Pemerintah kampung telah menyampaikan kondisi tersebut kepada Dinas Pekerjaan Umum. Mereka berharap perbaikan segera dilakukan agar aktivitas warga tidak terhambat. Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Sedikit mancing.